para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 38. Kalimat kunci hari ini adalah かしこまりました。 Baiklah, secara harfiah artinya, dengan hormat saya menerima permintaan Anda. tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Saat ia bangun tadi pagi, ia merasa lelah dan demam. Anna pergi ke rumah sakit bersama ibu asrama. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 38. Kalimat kuncinya adalah かしこまりました。 baiklah. Shimin Byoin made onegai shimasu. かしこまりました。まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Ibu asrama berkata kepada pengemudi taksi, 市民病院までお願いします。 mohon sampai ke rumah sakit warga kota. Maksudnya mohon bawa kami ke rumah sakit warga kota. 市民病院 Adalah rumah sakit warga kota. Ini terdiri dari gabungan 市民 yang artinya warga kota dan 病院 yang artinya rumah sakit. まで Adalah sampai, お願いします。 adalah mohon. Saat mau pergi ke NHK, kita bisa bilang NHK made onegai shimasu ya. Ya, betul. Nah, kemudian sang pengemudi menjawab, かしこまりました。 baiklah. Ini adalah kalimat kunci hari ini. かしこまりました。 Adalah cara hormat untuk mengatakan わかりました。 yang artinya saya mengerti. Gunakan ungkapan hormat untuk mengindikasikan rasa hormat terhadap orang yang Anda ajak bicara atau bicarakan. Gunakan dalam situasi kerja atau saat berbicara kepada atasan. Jadi dalam bentuk kehormatan, wakarimashita menjadi kashikomarimashita. Ini merupakan kata yang sangat berbeda ya. Ya, kini mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Kashikomarimashita. かしこまりました。 Kemudian ibu asrama menjelaskan kepada si pengemudi mengenai jalan menuju rumah sakit itu. まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 Jalan lurus, lampu lalu lintas ketiga, mohon belok kiri. まっすぐ Adalah lurus. 行って、 Adalah bentuk T dari kata kerja, 行きます。 yang artinya pergi. Dalam kalimat ini maksudnya jalan. Saat kita berbicara mengenai satu tindakan untuk diikuti oleh tindakan lainnya, kita ganti kata kerja yang mendahului menjadi bentuk T-nya ya. Betul. Pertama, jalan lurus. Kemudian belok kiri. Jadi, gantilah ikimas menjadi bentuk T-nya, yaitu itte. 3つ目、 Adalah ketiga. 3つ、 Adalah tiga. Ini terdiri dari angka 3 dan pembilang. つ、 Di pelajaran 7, kita mempelajari cara mengucapkan angka saat diikuti oleh pembilang tsu. Cara pengucapan sebagian angka berubah saat diikuti oleh tsu. Betul. 3 adalah, 3、 namun jika diikuti oleh tsu menjadi mitsu. Dalam 3つ目、 kata 目、 mengungkapkan urutan jika diletakkan setelah pembilang itu. Setelahnya ada の、 yang adalah partikel penghubung kata benda. 信号、 Adalah lampu lalu lintas. Mitsume no shingo berarti lampu lalu lintas ketiga ya. Ya. を、 Setelahnya adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. 左 Adalah kiri. に Adalah partikel yang mengindikasikan arah. 曲がって、 Adalah bentuk T dari kata kerja, 曲がります。 yang artinya belok. Anda dapat mengungkapkan permintaan dengan mengatakan bentuk T dari kata kerja, kemudian disambung dengan ください。 yang artinya mohon. Ah, begitu. Jadi, magatte kudasai berarti mohon belok.
Coba Aji katakan, tolong belok kanan pada pojokan kedua. 2 dengan pembilang tsu adalah, 二つ、 pojok adalah, 角、 kanan kalau Anda ingat adalah, 右、 Pojokan kedua adalah futatsume no kado. Maka itu menjadi futatsume no kado o. Lalu kemudian bilang apa lagi ya? mohon belok kanan pada pojokan kedua adalah, 二つ目の角を右に曲がってください。 Ah ya, futatsume no kado o migi ni magatte kudasai. kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 38 lagi. Kalimat kuncinya adalah, かしこまりました。 baiklah. Shimin Byoin made onegai shimasu. かしこまりました。まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Mohon ajari lebih jauh mengenai ungkapan kehormatan. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, gunakan ungkapan kehormatan saat berbicara dengan atau membicarakan senior, atasan, guru, pelanggan, atau orang yang Anda tidak kenal betul atau tidak kenal sama sekali. Bahkan dengan orang yang Anda biasa bicara informal, gunakan ungkapan kehormatan saat bicara dengan mereka dalam kesempatan resmi, misalnya seperti rapat bisnis. Titik pentingnya adalah di mana Anda berbicara. Kata kerja dapat memiliki 2 kategori bentuk kehormatan. Pertama adalah bentuk hormat. Jika Anda menggunakannya bagi kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau situasi orang yang diajak bicara atau bicarakan, Anda dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Misalnya, bentuk hormat dari 見ます。 yang artinya melihat adalah, ご覧になります。 kedua adalah bentuk rendah hati. Gunakan saat berbicara mengenai tindakan atau situasi Anda sendiri. Tunjukkan rasa hormat Anda dengan menggunakan kata-kata rendah hati untuk berbicara mengenai diri sendiri. Saat pengemudi taksi dalam adegan ini ingin mengatakan, saya paham, ia tidak mengucapkan, わかりました。 namun ia mengatakan, かしこまりました。 yaitu cara rendah hati untuk mengatakan saya paham. Anda mungkin akan mengira ungkapan kehormatan sulit untuk digunakan. Namun tenang saja, dalam percakapan biasa, jika Anda menggunakan bentuk mas dari kata kerja, sudah terdengar cukup sopan. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita memperkenalkan sebagian kata yang menggambarkan bagaimana tubuh bergerak dalam kondisi tertentu. ふらふら、 Katakan, ふらふら、 saat Anda hampir tidak bisa berdiri karena kelelahan atau demam. Anda juga dapat menggunakan kata ini untuk menggambarkan bagaimana seseorang melakukan ini itu tanpa kejelasan atau tujuan. Artinya bisa berbagai macam ya. Ada juga kata dengan maksud serupa, くらくら、くらくら、 menggambarkan bagaimana seseorang merasa pening. Dalam kalimat, Anda dapat mengatakan, saya merasa kura-kura di kepala. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan ふらふら、 dan くらくら。 Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. taksi di Jepang punya pintu otomatis. Pengemudinya mengendalikan pintu tersebut. Jika Anda mencoba membukanya sendiri, Anda akan diberi peringatan. Jadi, mari berhati-hati.